Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat ya, selalu menjaga protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, pelajaran PPKN kelas 9, kita akan mempelajari bab 4, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kompetensi dasarnya, bisa anak-anak lihat berikut ini. Ada 4 sub pokok bahasan dalam bab ini. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Anak-anakku, apabila kita mengamati gambar tersebut, tentunya gambar tersebut menunjukkan rasa persatuan bangsa Indonesia. Persatuan berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan diartikan pula sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Pengertian persatuan dalam kaitan Indonesia sebagai negara kesatuan adalah kumpulan bangsa-bangsa di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia sehingga membentuk kesatuan wilayah. Persatuan dan kesatuan Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia diwujudkan dalam semboyan pada lambang negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi satu jua. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Salah satu kekuatan yang menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka adalah semangat persatuan dan kesatuan para pejuang kemerdekaan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang harus kita hayati, pahami, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip yang mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri atas berbagai suku, agama, ras, antar golongan, bahasa, dan adat kebiasaan. Keberagaman ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip ini adalah prinsip mencintai bangsa dan negara sendiri. Meskipun demikian, bukan berarti harus mengagung-agungkan bangsa sendiri. Nasionalisme Indonesia mengajarkan masyarakat untuk lebih mencintai bangsa sendiri, mendahulukan bangsa sendiri, dan bangga akan bangsa sendiri, tanpa harus menjelek-jelekkan bangsa lain. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip ini mengharuskan setiap orang harus bertanggung jawab atas diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia lahir memiliki hak untuk menentukan kehidupan sendiri. Kebebasan untuk menentukan hidup sendiri bukan berarti sepenuhnya bebas. Dia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermanfaat agar kita mengetahui budaya lain yang ada di Indonesia. Pengetahuan mengenai budaya lain yang ada di Indonesia akan membuat kita merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia
ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Semangat persatuan Indonesia merupakan pondasi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia, sesuai cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani dunia. Nilai-nilai dan norma-norma yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa masalah yang ditimbulkan karena adanya keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, permasalahan dalam keberagaman suku. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku. Suku adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang lebih besar. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua, permasalahan dalam keberagaman agama. Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut tercermin dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Selain dalam Pancasila, hal yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang beragama tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, permasalahan dalam keberagaman ras. Keanekaragaman ras menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia dan harus disikapi dengan arif bijaksana karena perbedaan ras seringkali menjadi benih-benih konflik. Jika tidak disikapi secara bijaksana, ras adalah perbedaan manusia berdasarkan pada ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka, dan ciri fisik yang lain. Hal mendasar yang harus diingat adalah setiap manusia memiliki kedudukan yang sama. Keberagaman ras di Indonesia dapat menyebabkan masalah yang mengancam keutuhan bangsa. Yang keempat, permasalahan dalam keberagaman gender. Gender adalah jenis kelamin manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk duduk di lembaga pemerintahan, serta berbagai bidang kehidupan yang lain. Yang kelima, permasalahan dalam keberagaman antar golongan. Golongan sosial dapat diartikan sekumpulan orang-orang yang berdasarkan atas beberapa hal yang merasa satu kesatuan sehingga masing-masing anggota menunjukkan dan menumbuhkan diri sendiri. Golongan sosial juga dapat diartikan sebagai satu kesatuan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas sosial. D. Pencegahan konflik yang bersifat SARA. Yang pertama, upaya pencegahan konflik dalam keberagaman masyarakat. Misalnya, menyelenggarakan kerjasama antar daerah, kemudian menjalin pergaulan antar suku bangsa, memberi bantuan tanpa membeda-bedakan suku bangsa atau asal daerah, kemudian mempelajari berbagai kesenian dari daerah-daerah lain. Yang kedua, perilaku mengatasi permasalahan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi permasalahan dalam keberagaman masyarakat, sangat diperlukan semangat persatuan dan kesatuan sebagai wujud cinta tanah air, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.
Yang pertama, di kehidupan sekolah. Misalnya, yang pertama, taat terhadap tata tertib sekolah. Yang kedua, menghindari perselisihan antar warga sekolah. Yang ketiga, berteman dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Kemudian yang kedua, kehidupan bermasyarakat. Misalnya, yang pertama mengadakan kerja bakti dan bakti sosial. Yang kedua, taat terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, berperan aktif dalam pembangunan di masyarakat. Yang ketiga, kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, yang pertama saling mengasihi antar warga. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, merasa bangga dengan bangsa Indonesia. Demikian penyampaian materi pada pertemuan ini. Semoga anak-anakku dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.